Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip yang ketiga, bersabar dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jemaah sekalian, luar biasa keutamaan orang yang sabar ketika dia ditimpa musibah. Di surat Al-Baqarah, mulai ayat 155, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Perhatikan jemaah sekalian, ini baru ujian sedikit. Kalau ujian besar itu namanya hari kiamat, musibah besar. Ini baru musibah ringan sebenarnya. Begitu pula sedikit kelaparan dan kekurangan harta, jiwa, serta tanaman. Dan berilah kabar gembira, kata Allah, kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan hanya kepada Allah saja kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka, juga rahmatnya, dan mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah. Subhanallah. Ini luar biasa keutamaan orang yang sabar. Mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmatnya, dan mendapatkan hidayah ketika kita bersabar. Jadi, jemaah sekalian, ingatlah di balik musibah itu ada hikmah, kebaikan-kebaikan yang besar yang ada di balik itu. Di antaranya adalah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang sabar. Seperti dalam ayat ini, mendapatkan salawat dari Allah, rahmatnya, dan mendapatkan hidayah. Subhanallah. Di balik musibah ada nikmat yang sangat besar. Dan betapa banyak jemaah sekalian, orang yang menjadi sadar ketika ditimpa musibah. Tetapi sebaliknya orang yang diberikan nikmat, kesehatan, harta, dan berbagai macam nikmat dunia, malah itu melalaikan dia. Maka ketahuilah, sebenarnya dia yang mendapatkan musibah. Sebenarnya dia yang mendapatkan musibah secara hakiki. Yaitu musibah yang disebut dengan istidraj. Orang yang berbuat dosa, orang yang lalai dari mengingat Allah, badannya sehat, hartanya melimpah, dan seterusnya. Justru dia yang lebih berbahaya. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat, ada seorang hamba yang diberikan Allah berbagai macam kenikmatan dunia yang dia senangi, padahal dia bergelimang maksiat, maka itu hanyalah istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah, surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Ketika mereka melupakan, sengaja mereka tinggalkan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kata Allah, kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dunia dari segenap penjuru. Subhanallah. Ketika mereka bermaksiat, malah Allah bukakan pintu kenikmatan dari segala arah. Sampai ketika mereka telah benar-benar bergembira dan menyombongkan diri, kata Allah, kami azab mereka secara tiba-tiba, maka mereka pun berputus asa. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita syukuri di antara hikmah musibah adalah hidayah Allah bagi orang-orang yang sabar. Juga pahala yang melimpah. Sebagaimana di surat Az-Zumar ayat ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa terhitung. Semakin besar musibah menimpa seseorang, pahalanya pun akan semakin besar. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Sesungguhnya
besarnya pahala itu tergantung besarnya musibah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan kepada mereka bala. Jadi subhanallah, orang yang ditimpa musibah jemaah sekalian, andai ada di antara kaum muslimin yang ditimpa penyakit virus corona ataupun penyakit yang lainnya atau musibah apapun, adalah di antara tanda cinta Allah kepadanya. Tapi ada syaratnya, perhatikan lanjutan hadis. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Siapa yang ridha dengan musibah tersebut, dengan takdir Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun ridha kepadanya. Tapi siapa yang marah, maka Allah pun murka kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun, sejenis penyakit menular. Maka perhatikan apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Sesungguhnya taun itu adalah azab Allah yang Allah timpakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan taun itu, wabah penyakit itu, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaysa min abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran. Maka tidaklah seorang hamba yang tertimpa ta'un, kemudian dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan bersabar. Di riwayat yang lain juga ditambahkan muhtasiban. Dia mengharap pahala dari Allah. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu. Serta dia mengetahui, meyakini bahwa tidak ada yang bisa menimpanya kecuali yang Allah telah takdirkan baginya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali baginya seperti pahala orang yang mati syahid. Kata para ulama, makna hadis ini walaupun dia tidak sampai mati. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, dia tidak sampai mati. Dia tertimpa taun atau di negerinya tertimpa taun, lalu dia tetap tinggal di negerinya. Dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala. Dan yakin tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah takdirkan untuknya. Kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Subhanallah. Ini luar biasa, kita tahu bersama pahala orang yang mati syahid tersebut. Ternyata pahala yang sama akan diberikan oleh Allah kepada penduduk satu negeri yang ditimpa wabah penyakit menular, lalu mereka tetap tinggal di negeri tersebut dalam keadaan bersabar, mengharap pahala dan yakin semua terjadi dengan takdir Allah. Tidak akan menimpa kita kecuali takdir Allah. Pahalanya seperti mati syahid. Sekali lagi jemaah sekalian, makna hadis ini, walaupun dia tidak sampai mati syahid. Mungkin dia sembuh, tetap dia dapat pahala mati syahid. Baik, ini prinsip yang ketiga.